musik kecimol itu dia harus menari berpasangan. Bukan yang sekarang, mohon maaf, mami sanak sekalian. Bukan yang ini. Ini sebenarnya musik yang membawa kontroversi itu musik esot-esot. Esot-esot aslinya dari Mas Bage. Ketika kami diundang untuk pentas mengikuti festival seni di Kekaisaran Jepang. Wow, ke Jepang rupanya ya. Ke Jepang mainannya. Ya, dan Kiribati waktu itu festival Kiribati penyeleksian itu sangat ketat. Di seluruh Indonesia kira-kira yang mirip dan masuk iramanya itu di telinganya orang Jepang cuma musik kecimol. Kontroversi yang terjadi saat ini adalah sebagai sebuah proses dialektika menurut saya ya. Nanti akan kecimol akan berbenah membentuk dirinya sendiri seperti apa. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lihat nih, dua tamu hebat, narasumber hebat, luar biasa. Kita akan berbicara yang sedang lumayan dapat perhatian dalam minggu-minggu ini atau waktu terakhir ini. Kita akan membahas apa itu kecimol, berupa barang apa sebetulnya dan sejarahnya. Kita akan coba bahas di sini bersama dua orang narasumber yang insya Allah akan tuntas dibahas. Ada Pak Gegen dan ada Pak Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir. Nih kita akan coba membahas kecimol. Nah kita akan mencoba membahas sejarah dulu ini. Ini saya mulai dari Pak Gegen dulu. Pak Gegen dulu di awal. Sebetulnya pergeseran hiburan masyarakat. Kalau kita berbicara sejarah, nih Pak Gegen ini banyak mengulik tentang sejarah Pak Gen. Nah, bagaimana sebetulnya hiburan masyarakat kita dulu Pak Gen? Apakah betul yang sekarang ini atau seperti apa yang dulu Pak Gen? Iya, ini kita bahas kecimol ya. Ya. Kita santai Pak ya. Santai ya. Iya, jadi berangkat dari pembahasan kecimol yang sedang viral saat ini. Ya. Sebetulnya kan memang ini sebuah istilahnya sebuah pop kultur ya. Ya. Jadi tulisan saya kemarin di Facebook itu juga yang saya tulis beberapa waktu yang lalu tahun kemarin sebenarnya itu ya. Naik lagi itu Pak Gen. Naik lagi ya. Dan di komen-komen tuh saya baca juga cukup beragam ya. Cuma begini Pak Yusron, jadi saya ngelihatnya kecimol itu dari istilahnya ada dari kajian budaya ya. Dalam bahasa akademis itu disebut dengan cultural studies ya. Ya sebuah analisa yang dipopulerkan oleh Robert Hobart di Inggris tahun 1963. Jadi kajian budaya ini akan membahas bisa memecahkan permasalahan kenapa budaya populer itu muncul di masyarakat. Dia akan bisa menjawab pertanyaan kenapa punk itu bisa ada, betul. Kenapa rock and roll itu bisa ada, terus kenapa orang skinhead atau orang yang pakai musik punk itu berambut moha, itu dijawab sama kajian budaya. Pun begitu pun dengan yang saya sampaikan itu yang masalah kecimol ya. Ya, jadi saya ngelihatnya itu sebagai sebuah pertarungan budaya. Jadi nanti masalah sejarahnya mungkin nanti akhir akan mengupas dari seperti apa. Cuma saya melihat kecimol dewasa ini adalah sebagai pertarungan budaya antara budaya yang katakanlah budaya bangsawan yang dalam hal ini kita menyebutnya gendang bele dengan budaya kecimol yang itu dari pinggiran, dari kelas bawah seperti itu Pak Yusron. Nah budaya kelas bawah ini kan dia punya struktur sendiri kan. Ya yang ada di golongan petani, buruh, nelayan itu kan. Mereka ini kan sehari-hari adalah orang yang bekerja dengan tubuh, dengan otot. Seperti itu. Jadi makanya kenapa sampai kecimol ini menampilkan goyangan, menampilkan sebuah liukan atau katakan goyang pargoy yang istilahnya itu menurut saya sesuatu yang wajar karena memang orang-orang di bawah ini
sangat tergantung kepada tubuh kan. Iya. Dan mengekspresikannya dalam berkesenian itu ya dengan goyangan itu. Oke. Seperti cuma masalahnya sekarang kan menurut kawan-kawan yang kontra dengan kecimol ini kan goyangan itu udah terlalu kebablasan ya. Ya. Jadi ada namanya beranco-anco seperti ya. Menurut saya sih perlu ditertibkan ya. Cuma untuk dibatasi menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang tidak boleh itu menurut saya sih kurang pas. Terlalu ekstrim ya. Ya, terlalu ekstrim. Kalau ditertibkan, tidak melanggar porno aksi dan sebagainya macamnya, ya saya setuju seperti itu. Oke, baik Pak Gen sudah membahas tentang pergeseran ya, bahkan kapan sebetulnya mulai klasterisasi musik lah ya. Iya, seperti itulah. Ya, secara akademis ini sudah dibahas secara Pak Gen dan secara sejarah. Nah, sekarang kita ke pelakunya ini. Ini orang yang berada dalam perjalanan sejarah kecimol ini. Ini kita akan berbicara nih Pak Tahir yang sudah memiliki perjalanan sangat luar biasa. Nah, Pak Tahir, bagaimana sesungguhnya kecimol ini diterima? Nah, sebagai ini kita berbicara sejarah dulu. Dulu sebetulnya Pak Tahir di awalnya itu seperti apa? Ini tapi kalau sebelum menjawab, saya kayaknya nih ingin menantang seruling ini. Ada seruling di sini Pak Tahir. Bisa dimainkan Pak Tahir? Insya Allah. Kita buktikan ini beliau ini pelaku seni. Ada di, kita coba. Iya, kita coba ini serulingnya podcast. YS Podcast. Iya, YS Podcast. Coba itu. Luar biasa. Jadi kalau kita membahas musik ini, kita nggak salah narasumber ini Pak Gen. Ini sekaligus beliau pelakunya. Silakan Pak Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi Ampuragung. Nini mami tiang syarat ligumi sasak nggih. Tiniang nunas agung sinampura yen anak titi tata dewek titiang kurang patut lerapan pelungguh si jari teparan narasumber semerale yang patut niki mau tiang cerita ang Malik yang berasal dari kakek tiang namanya Dani Rahil yang berasal dari nenek. Jadi sebenarnya kecimol ini dia adalah musik terlangka di dunia. Terlangka di dunia. Kenapa tiang demikian mengatakan ketika kami diundang untuk pentas mengikuti festival seni di Kekaisaran Jepang. Wow, ke Jepang rupanya ya. Ke Jepang mainannya. Ya, dan Kiribati waktu itu festival Kiribati penyeleksian itu sangat ketat. Di seluruh Indonesia kira-kira yang mirip dan masuk iramanya itu di telinganya orang Jepang cuma musik kecimol. Ya, di seluruh Indonesia ada keliling. Maka kami waktu itu ingat saya masih SMA, pengetesannya di Unram. Di Unram itu kan ada di sana tempat seni budaya ya, di sana dites. Ya. Lalu apa keistimewaan musik kecimol yang sebenarnya ini? Musik kecimol itu dia harus menari berpasangan. Bukan yang sekarang, mohon maaf, mami sanak sekalian. Bukan yang ini.
Ini sebenarnya musik yang membawa kontroversi itu musik esot-esot. Yang esot-esot aslinya dari Mas Bage. Pada tahun 85 waktu itu 2005 sekembali kami dari mengikuti festival di PRJ Pekan Raya Jakarta. Ya. Kami menari di sana di Hall C. Baliknya itu timbul ada niat daripada Pak Ishak dari Mas Bage. Mas Bage yang mana membuat kolaborasi Kecimol ini. Pembuatan alatnya yang buat itu Mami Atun. Ya, saya saksikan sendiri. Mami Atun membuatnya dari drum. Bahkan saya disuruh nyarikan dia drum yang dipotong-potong untuk jadi drum bandnya. Dari kulitnya itu kulit kambing. Camprangnya dulu karena mereka belum punya alat dan belum ada kuningan ya, mungkin dana tidak ada, dia pakai pelat dari drum. Jadilah camprang, jadilah drum. Ya. Itu dikembalikan dan dikolaborasi dengan musik yang ada. Ya, termasuk gitar, termasuk gong. Yang modern juga ya. Ya, yang modern itu bahkan dia dikasih itu organ. Ya, keyboardnya ya. Itu musik esot-esot itu. Lalu kenapa dia menjadi cimol? Dia menjadi cimol itu karena tulisannya musiknya adalah musik esot-esot. Ya, sedang nama sanggarnya itu nama Kecimol. Ya. Karena masyarakat tidak mau repot-repot. Begitu salon ada dan ada tulisan, oh dia ini musik Kecimol. Padahal bukan dia. Saya sangat salut kreatif ini yang semua ini. Jangan saya berharap jangan musik ini kita musnahkan, kita lestarikan, tetapi marilah marwah Kecimol itu kita kembalikan. Karena ini ketika mereka mentas di Jepang itu ya Pak, sangat luar biasa. Waktu seleksi aja di sini di Unram itu para penyeleksi Jepang yang ahli musik itu geleng-geleng kepala. Apa kelebihan Kecimol itu? Setiap Kecimol harus bisa nari pemainnya. Dia harus bisa menari, memainkan alat. Misalnya saya nyuling, Darun, ambil saya menari. Gitu berpasangan kita. Bisa pasangan saya gambus, bisa rincik. Yang penting ada pasangan. Ada pasangannya. Musiknya. Ya, musiknya. Gendangnya juga dibawa nari. Bahkan kami punya pemain gambus yang luar biasa dan profesional. Namanya Ama Munarim atau Cek. Dibuang gambus itu ke atas sambil dia tangkap menari. Bunyi gambus itu di atas. Nah itu kelebihan Kecimol sehingga Kaisar Jepang itu geleng-geleng kepala. Dan mereka yang berangkat dihadiahi semua. Siapakah yang berangkat ke Jepang? Yang berangkat ke Jepang itu ada Ibu Srianingsih, Kepala Kepala Dinas Dikbud NPB, Aidawayan Pasa, Dani Rahil, Amak Raya, Amak Sihar, Amak Sahar. Setelah itu ada Sukma Wardana, ada juga ada namanya kurang lebih 15 yang berangkat ke Jepang itu. Nah, itu yang mau kami kembalikan namanya. Justru saya sangat miris dengan ada musik erotis mengatasnamakan Cimol. Waduh, padahal tidak begitu. Memang kesalahan orang tua kita dulu itu Pak Ishak ini. Kenapa tidak cepat-cepat dia bilang atau kelirkan di masyarakat, bukan dia, ini musik esot-esot yang sudah kami renovasi, yang sudah kami buat. Sedang sanggarnya namanya Sanggar Kecimol. Karena sanggarnya nama Sanggar Kecimol. Ya bukan alat musiknya sekali lagi. Kalau kata Kecimol itu sendiri ini kan banyak sekali penafsiran, entah itu cocokologi atau apa. Iya, jadi itu banyak. Bahkan Kecimol diplesetkan menjadi kelalah cikar dokar motor lewat. Kecimol dia bilang kan. Sebenarnya itu kecil molah juga. Iya, kecil molah. Dan sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah, itu nama orang, Pak. Oh, baru ini. Iya, Keci dan Amakmul. Dari manakah desanya? Ada di Fungkang Demel. Itulah membawa nama Kecimol itu ke Lenek
Sebelum dia sempurna loh, itu belum ada gendang, belum ada suling. Dia ini, dua orang ini adalah ahli main gambus. Maka dia keliling mencari nafkah. Ketika orang mengikat padi bulu itu, dia mau seketelan, mau secekel, menghibur. Makanya menghibur. Makanya setiap orang dulu panen, diajak jadi hiburan, keliling dia ke sawah-sawah. Iya. Itu kami dijelaskan, dan saya anunya itu masih SD kalau itu, dan sejarahnya ini sebelum merdeka juga. Berarti udah lama sekali itu sejarahnya itu. Tapi untuk renovasinya yang menyempurnakannya itu ada Amaraya di Lenek itu, yang ahli kita yang tukang gendangnya. Gendangnya bagaimana modelnya? Bukan gendang seperti biasa kayak gendang gamelan gebiar. Dia putus gendangnya itu kayak rebana, ya kayak model rebana dia atau jidur yang dia dua dia. Saya tahu persis yang diberangkat ke Jepang itu juga. Oke. Dan yang namanya kecimol ini adalah musiknya tidak diareotis, dia sahdu, seneng orang. Setiap orang nonton pasti akan tersenyum dan ketawa. Kaisar Jepang saja bisa heran, apalagi kita sendiri. Karena apa? Ritmenya itu luar biasa, menari berpasangan, sahdu. Nah itu dia, makanya saya selaku pencipta dan pelestari budaya mohon kepada pengelingsir kita yang di Majelis Adat, lalu bagaimanakah caranya untuk solusi kita supaya masyarakat jangan begitu, jangan dipelintir nama kecimol ini jadi jelek karena dia dibawa kekaisaran Jepang dulu dan satu-satunya di dunia loh, itu dia bilang, karena dia sudah keliling. Musik ini yang paling aneh, tari, menyanyi dan memainkan alat. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah kami mohon pengelingsir kami yang di Majelis Adat, mari kita rembuh bersama begundem, begundem agung, lalu kita pecahkan masalah ini. Solusinya bagaimana? Kembalikan marwah cimol itu kepada aslinya. Lalu kembalikan juga musik yang ada sekarang namanya esot-esot. Kan tidak ada yang bentrok. Oke. Jadi ini menempatkan kembali ke rumahnya masing-masing ya. Karena niatan pencetusnya itu dan yang merenovasi Pak Isa kan namanya esot-esot yang direnovasi. Tapi karena kesalahan dia tulis di salonnya besar-besar itu Sanggar Kecimol, itu yang membawa namanya penilaian lain di masyarakat. Ya, oke. Jadi ini ada pergeseran yang tidak diinginkan sebetulnya oleh penciptanya, oleh pembuatnya sebetulnya. Saya mengkritik Dikbud. Ketika masalah ini terjadi, kenapa tidak cepat-cepat kita seminar ya? Karena dia tahu Dikbud yang paling tahu, yang mengirim orang-orang ke Jepang kan dari Dikbud, Ibu Sri, ya ada Mama Haim. Seharusnya kita diajak seminar, mari kita kembalikan marwahnya masing-masing kesenian ini. Saya salut musik ini yang namanya kecimol menjadi esot-esot, mari kita sempurnakan. Kalau yang kurang itu ya bagaimana dia positif. Kalau kemarin dia nilai nari-nari erotis, ya diperketatlah sedikit oleh Majelis Adat, jangan mengulangi itu. Kalau ketika dia kalalah dokar motor lewat katanya, kenapa tidak? Harus dia di pinggir, jangan sampai di tengah. Maksimal dia pakai garis tengah jalan supaya jangan mengganggu orang lain. Banyak cara sepanjang para petinggi-petinggi atau petua-petua yang ada di masing-masing grup di balik sanggar, kumpulkan dia. Lalu kita buat ajang kesepakatan, dibuat perda, tokol bareng, begundem namanya, begundem. Iya, besar. Sangat luar biasa, Pak Gen. Ini baru dengar juga saya. Jadi dari beberapa narasumber yang hadir di sini memang referensi kita ternyata berbeda. Nah, ini kan kembali lagi kalau kita referensi tergantung cerita yang kita dapat atau tergantung buku yang kita baca. Pak Gen, apa sebetulnya yang terjadi sehingga yang mestinya yang namanya kecimol ini sebetulnya sangat bagus ini, bahkan memiliki nilai keunikan yang sangat luar biasa kalau melihat penilaian orang luar loh ya. Ya Jepang bahkan ini. Nah ini menurut Sida apa yang terjadi Pak Gen? Kalau dari cerita Pak Tahir tadi kan saya ngambil sebuah istilahnya kesimpulan bahwa ada pergeseran
pergeseran nama dan pergeseran perilaku dari kecimol ini yang awalnya itu kecimol tuh harus bisa menari, ada pakem-pakemnya. Sekarang yang kita tahu sekarang ini kan kecimol yang saat ini yang lagi viral ini, itulah kecimol yang kita tahu. Mau tidak mau juga kita harus mengakui bahwa inilah kecimol yang saat ini yang ada ini. Nah, kecimol saat cuma permasalahannya sekarang adalah kecimol ini mau dikembalikan menjadi nama esot-esot atau tetap seperti kecimol yang sekarang, ya itu mungkin tergantung dari kesepakatan aja. Cuma masalahnya adalah sekarang udah terlanjur yang esot-esot ini dibilang kecimol, dan dampaknya dan sudah menjadi sebuah diskursus dialektika, sudah menjadi kontroversial. Mau nggak mau ya kecimol yang saat inilah yang harus kita benahi, ya tanda kutip ya, kita benahi seperti ya mungkin ada perda yang harus mengatur. Kalau saya sih berpikirnya begini Pak Yusron, selama tidak melanggar hukum positif, dalam artian bahwa tidak porno aksi, kan udah melanggar, kan kita punya undang-undang hukum positif ya. Jadi kalau selama masih goyangan saja atau mungkin ada meliuk-liuk seperti apa, tidak sampai porno aksi, saya sih pikir tidak begitu masalah Pak Yusron. Karena begini, dulu saya masih ingat ketika Inul, masih ingat ini ya, ketika tahun 2000-an sedang waktu itu goyangnya goyang ngebor. Itu kan kontroversi dengan Rhoma Irama itu kan sangat-sangat panjang ya. Bahwa sampai Rhoma Irama mengatakan bahwa itu bukan dangdut, bukan apa. Tapi akhirnya apa? Mereka bertransformasi, Inul bertransformasi, Dewi Persik bertransformasi menjadi goyang gergaji dan segala macamnya. Akhirnya mereka diterima sama masyarakat karena ada dialektika di situ. Namanya saya kecimol itu seperti itu, biarkan saja ini konflik ini menjadi sebuah diskursus, menjadi sebuah dialektika sampai nanti kecimol ini membentukkan menemukan bentuknya, bertransformasi seperti apa. Karena saya lihat kecimol ini juga biduan-biduannya itu suaranya luar biasa loh Pak. Saya mengikuti beberapa akun ya di media sosial itu. Karena saya juga saya pribadi sih tidak begitu menyukai kecimol ya. Cuma karena saya mengamati gitu kan, saya banyak ngelihat Irama Dopang, terus Megantara, itu biduan-biduannya tuh kalau saya lihat dari suaranya ketika bernyanyi itu ngulik-ngulik lagu itu luar biasa. Maksudnya tidak kalah dengan artis-artis KDI apa gitu kan. Nah itu kalau dikasih panggung, dikasih saya pikir bisa muncul Erni baru atau bisa artis-artis kecimol baru yang dengan gaya mungkin dengan khas Lomboknya ya bisa menggoyang Indonesia ya kan, seperti itu. Dangdut koplo pun awalnya seperti itu Pak. Ya, mereka dulu dihujat, pinggiran disebut musik pinggiran. Mereka dihujat, mereka dicaci, bahkan ya lagi-lagi Rhoma Irama menyebut itu bukan dangdut gitu. Dangdut koplo itu jangan disebut dangdut karena bukan dangdut murni kan. Sebut aja koplo, tapi akhirnya apa? Masyarakat menerima dangdut koplo dengan apa ya? Dengan gembira, dengan goyangan segala macamnya, bahkan Parel pun ikut yang sampai masuk ke istana negara gitu loh. Nah, maunya saya kecimol itu juga biarkan aja berproses, biarkan saja berdialektika dengan yang sekarang. Ini kontroversi yang terjadi saat ini adalah sebagai sebuah proses dialektika menurut saya ya. Nanti akan kecimol akan berbenah, membentuk dirinya sendiri seperti apa, dan itulah akan menciptakan panggung-panggung baru buat kecimol. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.